Kau cukup bijak juga ya, putra Orochimaru memang hebat, keputusan yang bagus. Ya, pasti banyak yang terngiang-ngiang perkataan Kashin Koji ini kepada Mitsuki. Ini tentu wajar sekali, faktanya organisasi Kara sudah mengenal dan mewaspadai lebih jauh kelompok Orochimaru Sannin. Meski sekarang lebih kalem, mereka tetaplah kelompok yang dipertimbangkan. Bahkan, jika kalian ingat, rencana Victor itu gagal karena kedatangan Orochimaru. Nah, yang menjadi menarik lagi saat ini adalah tentang generasi penerusnya. Pemain utama sekaligus rekan terbaik Boruto, Mitsuki si Genin Elite. Oke, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, inilah cerita menarik kenapa Mitsuki dan semua kelompok Orochimaru itu sangat diwaspadai. Oke, di episode ini saja, seseorang seperti Kashin Koji ini mengatakan jika putra Orochimaru memang hebat. Karena faktanya memang seperti itu, dari semua genin saat ini, termasuk pula untuk di animenya Kawaki sekalipun, Mitsuki tetaplah yang paling menonjol dalam hal bakat, akademis, atau bahkan soal pengetahuan ninjutsu tentang dunia shinobi ini. Dia jenius karena berasal dari gen jenius pula ayahnya, si Sannin Orochimaru. Nah, jika kalian mengikuti cerita tentang Mitsuki dalam chapternya sekalipun, selain Kashin Koji, akan ada satu orang lagi yang mengakui bahwa Mitsuki ini spesial. Ya, dia adalah Boro. Nah, seperti yang kita tahu, saat pertempuran misi membawa kembali Hokage nanti, Boro memang memiliki kemampuan spesial. Namun yang akan menarik perhatian kita nanti, ia mengatakan seperti ini. Sepertinya tubuhmu sudah cukup termakan, Mitsuki putra Orochimaru. Ya, karena saat itu Mitsuki dengan ularnya berhasil membongkar rahasia teknik dari Boro, dan tentunya dengan teknik andalannya Raiton Hebi Mikazuchi, di mana ia memanipulasi serangan ular petir itu kepada Boro yang bermaksud mengambil sampel beracun tersebut. Nah, itu jelas sangat menarik bagaimana mereka para organisasi Kara tetap mewaspadai para anggota atau kelompok Orochimaru. Mereka bahkan menyebutkan beberapa daftar ninja yang dianggap berbahaya oleh mereka dan nama Orochimaru masuk ke dalam daftar tersebut. Itulah kenapa Boro juga tahu kenapa Mitsuki adalah putra dari Sannin itu. Udah ada dua orang penting nih Kara yang menyebutkan bahwa Mitsuki ini sangat bijak dan sangat hebat. Kashin Koji serta Boro. Sekarang gini deh, setelah kedatangan Kawaki, kira-kira peran seperti apa yang diberikan oleh Mitsuki? Karena sekarang ini ia tidak bertindak seperti Sasuke dahulu. Nah, Mitsuki memang rival Boruto, tetapi lebih ke pertemanan. Tidak seperti Kawaki yang akan dijadikan patokan layaknya seperti Sasuke dahulu dengan Naruto. Dan tidak pula seperti hubungan Orochimaru Jiraiya. Mitsuki lebih menghargai Boruto sebagai rekannya sendiri. Pertanyaan sekarang gini, sampai soal cerita karma ini, apa saja yang telah dilakukan Mitsuki untuk kebaikan teman-temannya? Oke, banyak sekali, dari yang membongkar misteri sampai melindungi nyawa temannya sekalipun. Inilah bijak dan kerennya aksi dari Mitsuki. Salah satunya adalah soal menemukan dalang dalam suatu kejadian. Pertama, membongkar ghost. Nah, di awal kedatangannya di Konohagakure, ia terlihat sangat menyeramkan, misterius, serta sedikit aneh. Tetapi dari semua itu, Mitsuki adalah orang pertama dan orang kedua yang mengetahui cakra jahat ghost itu muncul selain Boruto dengan jogan miliknya. Entah gimana caranya, bisa saja dari awal Mitsuki ini menangkap si manusia bertopeng itu dalam lorong air tersebut. Namun Mitsuki hanya tersenyum dan membiarkannya pergi. Sampai akhirnya ia dengan sengaja menempatkan ularnya tersebut untuk membongkar rahasia jika pelakunya adalah ketua kelas mereka sendiri, Sumire Kake. Itulah kali pertama pula kita diperlihatkan aksi tempur Mitsuki yang brilian dengan kombinasi teknik-teknik ularnya dan membawa Boruto serta Konoha itu mengetahui identitas dari monster Nue. Nah, masih ada yang kedua nih, adalah soal Sage Mode. Nah, untuk Sage Mode ini setidaknya ada beberapa kejadian yang epik. Pertama, Mitsuki melawan Urashiki. Nah, ada adegan yang membuat Mitsuki melawan status quo dari Orochimaru. Ia tidak peduli dengan tubuhnya hanya untuk melindungi Boruto agar tidak diserang Mochitsuki itu. Lalu tiba-tiba saja Sage Mode itu bangkit. Nah, masalahnya saat itu ia langsung diajar oleh Urashiki dan ia begitu takjub bagaimana bisa bocah ini memiliki kekuatan luar biasa ini dan tidak ada di planetnya. Yang kedua adalah versus Lord Ku. Sesaat setelah Mitsuki mengajar Boruto agar tidak mengganggu misinya tersebut, Boruto pada akhirnya mengejar Mitsuki dibantu dengan Shikadai. Namun ternyata di sana yang terjadi, Mitsuki ini melenyapkan para manusia buatan Onoki, salah satunya adalah Lord Ku. Momen epiknya ketika ia melihat Boruto sedang di ujung tanduk, tiba-tiba ledakan Sage Mode menyelamatkan Boruto, dan Lord Ku terkena serangan dari Mitsuki.
Dan kami pikir mungkin yang ketiga dan yang terakhir di alur Shinju adalah soal melawan Dippa. Nah, saat tim 7 babak belur nih menghadapi para anggota Kara, Boruto Sarada sudah tidak berdaya lagi dan melihat Boruto akan benar-benar lenyap, Mitsuki yang sekarat akhirnya bangkit dan siap mengorbankan dirinya. Lagi-lagi, ledakan Sagemode sempurna itu akhirnya bangkit. Nah, Dippa bahkan saja takjub, bocah ini sekarang tidak punya rasa takut sedikit pun terhadapnya. Bahkan, perubahan itu berhasil melemparkan Dippa jauh ke belakang, lalu memanfaatkan momentum membawa Sarada dan Boruto ini kabur. Ya meskipun harganya harus dibayar, ia hampir saja tidak hidup lagi. Orochimaru bekerja keras dengan menyelamatkan putranya itu, di mana Konohamaru saja sangat khawatir dengannya. Ia tidak rela jika para muridnya semuanya sekarat karena misi-misi itu. Jadi Konohamaru berpikir untuk kembali lagi dengan Mugino ke markas Victor. Tetapi siapa sangka nih, ia Mitsuki juga kembali dengan ayahnya Orochimaru untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Nah, kita tahu Mitsuki itu memang memiliki peran krusial di cerita Boruto ini. Tidak adanya Mitsuki, cerita Shinobi kami pikir akan sangat hambar, karena dari ketiga orang di tim 7 ini, Mitsuki adalah orang yang paling banyak memiliki plot twist yang bisa dikembangkan lagi. Ia manusia buatan tapi layaknya manusia normal. Ia sejenis ayahnya, dan tentunya Mitsuki pengguna Sagemode sempurna sejak usia dini. Orochimaru bahkan mengatakan, jika ia terus mempertahankan dan berhasil bertambah kuat, aku yakin ketika dewasa nanti dia bisa melampauiku. Seperti kata Kashin Koji, putra Orochimaru memang hebat. Nah sekarang gini, apa alasan Orochimaru ini menciptakan Mitsuki? Oke, istimewanya Orochimaru ini masih bertahan di era Boruto ini dan memiliki peran sebagai shinobi yang selalu tahu lebih awal dan membuatnya diakui dalam dunia shinobi, bahkan untuk para Kara sendiri. Nah, jika dahulu ia dikenal sebagai seorang ilmuwan karena meneliti dan orang yang paling paham sel Hashirama, ternyata setelah semua berakhir di mana para aliansi bersatu, ia memiliki pandangan lain soal dunia shinobi. Itulah sebabnya keberadaannya untuk Konoha dan Naruto sangat percaya penelitiannya yaitu manusia buatan. Orochimaru saat ini telah sadar kalau kedamaian di Konoha ini perlu dipertahankan. Setelah sebelumnya sempat salah kaprah menilai di mana Konoha ini adalah desa penuh kebusukan, namun Orochimaru sekarang ini memproduksi manusia buatan untuk generasi shinobi di Konoha sendiri. Dan salah satunya yang ia tempatkan adalah putranya sendiri, Mitsuki. Nah, dengan ia bisa membaca keadaan seperti apa yang akan terjadi Konoha ke depannya nanti, dan ia tahu pasti Konoha akan selalu ada serangan yang datang untuk menghancurkan desa tersebut, maka dari itu sebagai balas budinya untuk Konoha, ia membentuk manusia buatan yang bernama Mitsuki mendampingi anak dari Sasuke dan Naruto. Tapi kami rasa juga tidak sepenuhnya seperti itu. Orochimaru ingin memiliki penerusnya yang memiliki pandangan berbeda darinya dan jauh lebih baik. Keturunan itulah yang mungkin akan membawa kebanggaan dan menutupi kejahatan orang tuanya di masa lalu. Mitsuki serta Locke mungkin harapan terbesarnya. Nah, dari banyaknya klon Mitsuki ini, satu yang paling spesial adalah yang sekarang ini bersama dengan Boruto. Bahkan nih, ada dua adegan yang membuat Orochimaru mungkin tersentuh hatinya karena teman-temannya Mitsuki di Konoha ini. Pertama, Boruto sangat marah dan tidak menginginkan ada Mitsuki lain untuk bersamanya. Baginya, Mitsuki yang diinginkannya adalah Mitsuki seperti biasa, tanpa harus meledakkan atau menggantinya dengan Mitsuki baru. Ia tidak peduli Mitsuki manusia buatan atau bukan. Baginya, Mitsuki inilah yang menjadi teman terbaiknya, dan menurutnya tidak akan ada Mitsuki lain selain Mitsuki yang selalu bersamanya itu. Kedua adalah tentang perkataan Metali. Nah, Orochimaru mungkin sangat tertegun saat itu dan tersenyum setelah Metali, Denki, dan Iwabe itu menyambangi markas legenda Sannin itu. Tapi ada satu yang menarik. Metali itu menanyakan seperti ini, bagaimana kabar Mitsuki? Apakah dia sudah sembuh? Kita akan menunggunya kembali ke Konohagakure. Nah, di sini Orochimaru tuh tahu jika Mitsuki ini berbeda dengannya dan ia bangga karena putranya itu memiliki banyak teman yang menghargainya. Nah, mungkin nih sesuatu seperti ini tidak pernah ditemukan Orochimaru selepas dua rekannya dahulu, Jiraiya dan Tsunade. Itu pun terkadang mereka juga bertengkar habis-habisan, dan ini tentu berbeda dengan Mitsuki. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun dengan keberadaan Kawaki saat ini tidak membuat nama Mitsuki akan tergantikan, dia memiliki peran yang kuat untuk Boruto dan tim 7 nanti. Nah, cerita Mitsuki ini bisa membuat jalan cerita atau perkembangan dunia shinobi modern ini semakin menarik lagi, karena yang paling menarik dari dirinya adalah soal analisis dan kepercayaannya terhadap rekan-rekannya di Konohagakure, dan tentunya adalah soal tanduk dan juga Sagemode. So guys, itulah tadi Mitsuki, bocah istimewa yang bahkan mampu menggunakan teknik langkah Sagemode. Akan lebih menarik lagi jika Mitsuki dan Kashin Koji sama-sama tahu keduanya pengguna teknik energi alam tersebut. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.